Bab 2151. Apakah aku pernah menyombongkan diri? 1. Mendengar ucapan menara kecil, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi murung. Sialan, ini pasti tidak bagus. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang Mileye, Tuan Muda Ye. Mileye berbalik untuk melihat, di kejauhan sekitar ratusan meter, ruang hampa tiba-tiba terkoyak dan kemudian seorang pria paruh baya muncul. Dia adalah Kalix Jun dari Aula Sendian. Melihat Kalix Jun, Mileye merasa sedikit terkejut, Paman Kalix. Kalix Jun melihat sekeliling, kemudian berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, semua master dari alam ruang waktu Aula Sendian mencarimu, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Mileye memandang Kalix Jun dan bertanya dengan senyum di wajahnya, mengapa kamu ingin membantuku? Kalix Jun tersenyum pahit, Tuan Muda Ye, tidak perlu banyak bertanya. Paling lama setengah jam lagi, Master Aula Sendian akan menemukanmu dan kemudian mereka akan. Pada titik ini, ekspresi wajah Kalix Jun berubah drastis, mereka datang. Tuan Muda Ye, hati-hati. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di tempatnya. Setelah Kalix Jun pergi, ruang hampa yang lebar di sebelah kanan Mileye tiba-tiba terkoyak dan seketika itu, seorang pria paruh baya muncul. Orang itu tak lain adalah ketua istana Aula Sendian. Ketika melihat Mileye, mata Robert tiba-tiba bersinar dengan jiwa pembunuhan. Mileye, aku kesulitan untuk menemukanmu. Mileye tersenyum lalu bertanya, Ketua Istana, Robert, apakah pedangku mudah digunakan? Setelah mendengar hal itu, Robert langsung memperlihatkan wajah yang marah. Mileye, kamu berani menantangku, aku akan menghabisimu. Setelah mengucapkan itu, dia bersiap untuk menyerang, namun tiba-tiba Mileye mengeluarkan sebuah menara. Menyerang terlebih dahulu. Ketika melihat menara Mileye yang roboh, Robert langsung mengalami perubahan ekspresi wajahnya. Meskipun merasa takut, dia tetap maju ke depan dan memberikan pukulan dengan segenap tenaganya. Robert menyerangnya dan menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Serangan ini sangat kuat dan menyebabkan seluruh langit seketika menjadi gelap gulita, kemudian dihancurkan. Dengan menggunakan menara Mileye sebagai senjata. Ledakan. Sepotong ruang dan waktu di mana Robert berdiri hancur dan dia mundur dengan cepat selama puluhan ribu meter. Ketika dia berhenti, hanya jiwanya yang tersisa. Namun, jiwa itu terus memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Robert terkejut dengan kejadian ini. Mileye, yang berdiri di kejauhan, terlihat sedikit pucat karena penggunaan energi menara kecil yang terlalu besar. Menara kecil ini hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Saat itu, Robert merasa gemetar tiba-tiba di kejauhan. Mengapa? Katanya dengan panik. Mileye menatap Robert, apakah perlu alasan? Jawabnya. Robert kembali bertanya dengan panik, kenapa? Setelah sejenak berpikir, Mileye berkata, karena aku punya dukungan yang kuat. Mendengar itu, wajah Robert membeku dan dia langsung merasa hancur. Tiba-tiba, sejumlah besar master dari Aula Sendian muncul di lapangan. Ketika mereka melihat Robert jatuh, ekspresi wajah mereka menjadi sangat suram. Apakah Mileye yang membunuh ketua istana? Saat Mileye melihat ke arah Master Aula Sendian, dia bertanya, apakah kalian ingin bergabung bersamanya? Master Aula Sendian menatap Mileye sejenak sebelum berbalik dan melarikan diri. Dia bahkan bisa mengalahkan ketua istana. Bagaimana mungkin mereka berani bertarung melawan Mileye? Mileye tidak memburu Master Aula Sendian karena kondisinya yang sangat buruk, dia harus lebih dulu menyembuhkan luka-lukanya. Setelah masuk ke menara kecil,
setengah jam kemudian luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Saat keluar dari menara kecil, Mileye merasakan keberadaan pedang biru gaib yang agak jauh darinya dan alisnya berkerut. Di mana orang-orang klan Xiao akan membawa pedang biru gaib? Mileye mengernyitkan alisnya dan setelah beberapa saat, dia mengejarnya secara langsung. Setelah 3 hari, Mileye, yang merupakan pedang kekaisaran di surga bintang, tiba-tiba berhenti dan di hadapannya terdapat kota langit megah yang berbintang. Mileye masuk ke kota dan melihat 2 karakter besar di atas gerbang kota kuno. Ketika Mileye memasuki kota, dia terkejut. Kota ini sangat kaya, jalanannya lebar dan banyak gedung tinggi berdiri di kedua sisinya, padat dan sedikit menyedihkan. Di sekitar jalan ada berbagai jenis makhluk, energi spiritual yang kuat, kebanyakan dari mereka juga master. Mileye sedikit terdiam. Sial. Kehidupan ini bagaikan anjing di mana-mana. Saat ini, di ujung jalan yang jauh, tiba-tiba muncul sebuah kereta yang ditarik bukan oleh 1, tetapi 3 kuda yang luar biasa besar dan tinggi, ukurannya beberapa kali lebih besar dari kuda biasa. Tubuh mereka seluruhnya hitam dan tertutup sisik, sementara keempat kakinya memancarkan api merah darah. Dimanapun mereka melintas, tanah akan terbakar dan disebut sebagai percikan kilat yang sangat menyilaukan. Di dalam kereta itu, seorang wanita duduk dengan mengenakan baju perang perak dan rambut peraknya yang panjang terikat menjadi sanggul kuda yang jatuh di belakang kepalanya. Dia memegang cambuk panjang berwarna merah darah di tangannya dan suara guntur terdengar saat cambuk itu dilambaikan. Saat ini, seseorang di tengah jalan berseru, "Itu adalah Putri Roh Dao." Setelah mendengar seruan itu, semua master yang berada di kedua sisi jalan berhenti dengan cepat dan membungkuk satu persatu. Mileye memandang sekeliling pada para master dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Apa jenis putri yang dimaksudkan oleh seruan itu? Mungkinkah putri dari kerajaan Shinto? Saat Mileye sedang memikirkan hal itu, kereta Putri Roh Dao tiba-tiba berhenti tidak jauh dari Mileye. Dia menatap Mileye dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberikan penghormatan?" Mileye mengerutkan kening sedikit dan berkata, "Ini pertama kalinya aku mengunjungi kota ini dan aku tidak mengerti aturan yang berlaku di sini. Mohon maaf, Nona, jika aku melakukan kesalahan." Roh Dao menatap Mileye dan setelah beberapa saat, tiba-tiba berkata, "Tidak menghormati keluarga bangsawan atau menghina martabat mereka akan berakibat pada hukuman mati tanpa peringatan." Ketika suara itu terdengar, 2 master misterius tiba-tiba muncul di belakang Mileye dan pada saat yang sama, 2 serangan tajam langsung menuju leher belakang Mileye. Mata Mileye menyipit sedikit, terpancar cahaya dingin dari matanya dan dia segera mengeluarkan pedang Tao dengan telapak tangannya yang terbuka. Bersambung. Bab 2152. Apakah aku pernah menyombongkan diri? 2. Suara mendesing. Kepala kedua master misterius itu terbang langsung. Semua master di lapangan terkejut. Orang ini berani melawan keluarga bangsawan. Roh Dao melirik Mileye, "Kamu adalah seorang kultivator pedang." Mileye tiba-tiba berlari ke depan dan memotong dengan pedang. Mata Roh Dao sedikit menyipit dan cambuk darah di tangannya tiba-tiba digerakkan ke bawah. Gemuruh. Cahaya terang dari pedang dan darah tiba-tiba muncul dan membuat sekitarnya terkejut dengan tiba-tiba. Para master di kedua sisi jalan terkejut melihat pemandangan ini dan segera berbalik dan lari. Siapa Roh Dao sebenarnya? Dia adalah putri favorit dari raja saat ini dan seberapa tinggi posisinya sebagai putri suci dari Gunung Roh. Namun sekarang, ada seseorang yang menentangnya. Dari kejauhan,
Roh Dao menatap Mileye dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saat Mileye hendak berbicara, tiba-tiba sekelompok kavaleri keluar dari jalan di kejauhan, ratusan di antaranya, semuanya mengenakan baju perang berwarna hitam pekat yang tebal dan mereka memancarkan kekuatan membunuh yang kuat. Seorang komandan kavaleri yang memimpin mereka buru-buru mendekati Roh Dao dan berlutut dengan satu lutut, aku pantas mati, pengawal terlambat dan aku berharap putri akan memaafkannya. Roh Dao berkata dengan suara rendah, Komandan, orang yang layak dihukum mati adalah dia. Komandan berdiri dan menatap Mileye, dia mengangkat tangan kanannya dan pasukan kavaleri seketika bergerak menuju Mileye. Namun, saat itulah, tangan Mileye terbuka dan tiba-tiba pedang Tao melesat keluar. Aduh, aduh, aduh. Dalam sekejap, kepala para kavaleri berkuda di medan perang semuanya meledak dan luka terlihat seperti air mancur, sangat berdarah. Melihat adegan ini, ekspresi wajah komandan langsung berubah dan dia dengan cepat berkata, Putri, kamu pergi terlebih dahulu. Mata Roh Dao juga menjadi serius, dia menatap Mileye dan bertanya, apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan? Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu memiliki dukungan di belakangmu? Roh Dao menatap Mileye, kamu memprovokasi kerajaan dewa dan gunung roh. Dan untuk ini kamu akan membayar harga yang sangat mahal. Mileye agak bingung, sepertinya kamu memancing kemarahan dariku terlebih dahulu, bukan? Wajah Roh Dao tidak menunjukkan ekspresi, jika kamu tidak menghormati keluarga bangsawan, kamu akan dihukum mati. Mileye mencemooh, konyol sekali. Aku terlahir dengan tubuh yang gagah, bagaimana mungkin aku merendahkan diri untuk seorang wanita sepertimu? Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba dia melompat maju dan menarik pedangnya. Jurus tarik pedang menentukan nasib hidup dan mati. Ketika pedang ini dipotong, daya tahannya yang kuat langsung menghancurkan ruang dan waktu di depannya dan ekspresi wajah Roh Dao berubah drastis. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan kuat dan cambuk darah di tangannya langsung membawa suara gemuruh yang kuat menyapu. Kuat dan tak tergoyahkan. Bergetar. Cahaya merah tiba-tiba meledak dan cambuk merah di tangan Roh Dao langsung retak, membuatnya terkejut. Dia berhenti dan pada saat yang sama, pedang terbang muncul dengan tiba-tiba. Pupil mata Roh Dao menyusut, mencium bau kematian. Namun, bayangan ilusi muncul di atas kepalanya dan menghentikan pedang Mileye. Komandan kavaleri di dekatnya terkejut, menyadari betapa berbahayanya jika Roh Dao tewas di sana. Mileye melihat bayangan ilusi di atas kepala Roh Dao dari kejauhan. Meski buram, dia menyadari bahwa itu hanyalah gumpalan ilusi, bukan tubuh utama lawannya. Pada saat ini, Roh Dao membungkuk sedikit, Guru. Master dari Gunung Roh. Bayangan ilusi tersebut memandang Mileye dan berkata, dalam usia yang begitu muda, tetapi memiliki basis kultivasi Tao pedang tingkat tinggi, siapa kamu sebenarnya? Mileye menggelengkan kepalanya, aku orang yang baru saja tiba di sini. Alis bayangan ilusi sedikit berkerut, kamu orang baru di kota. Mileye menunjuk ke Roh Dao yang berada tidak jauh dari situ, ketika aku pertama kali tiba, aku tidak mengerti aturan tempat ini dan ketika muridmu ini melihat bahwa aku tidak memberikan penghormatan kepadanya, dia ingin membunuhku. Menurutmu, ini bagaimana? Bayangan ilusi tiba-tiba berkata, jika kamu tidak memberikan penghormatan kepadanya, dia akan membunuhmu. Apakah ini salah? Mileye mengerutkan kening, kemudian tersenyum dan berkata, mengapa aku harus memberikan penghormatan kepadanya? Bayangan ilusi melihat langsung ke arah Mileye dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah putri dari kerajaan Shinto dan juga putri suciku?
Mileye mengernyitkan alisnya sedikit dan bertanya, "Karena itu, aku harus memberikan penghormatan kepadanya." Bayangan ilusi memandang Mileye sejenak dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberikan penghormatan kepadanya?" Keganasan terpancar dari mata Mileye, putri kerajaan Shinto. "Putri suci, ayahku, kakak tertua, adik perempuanku semuanya tak terkalahkan. Apakah aku pernah menyombongkan diri?" Sial. Dengan gerakan tangan yang cepat, sebuah menara kecil muncul di tangannya dan segera dilemparkannya dengan kuat. Dentuman keras terdengar. Bayangan ilusi langsung musnah karena serangan menara kecil tersebut. Tubuh fisik Roh Dao juga hancur karena serangan kekuatan luar biasa, hanya menyisakan jiwa. Bersambung.